Seperti ada pendokumentasian dua bencana katastrofik yang pernah menghancurkan dunia. Mungkinkah itu letusan Gunung Toba dan banjir dunia yang dipicu letusan Gunung Krakatau? Woi, bangun. Bersama Budi SBR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Seolah-olah saya mendapati pendokumentasian itu dari dalam cerita mitos turunnya Raja Minangkabau dalam buku Tambo Ala Minangkabau. Ada terkembanglah payung ubur-ubur yang melindungi bumi. Ada terdengar suara dari bukit. Ada panji-panji tertegak di puncak bukit. Warnanya putih sebagai buih di samudera. Ada samudera berombak-ombak dan alun beralun. Ada serasa kiamat dunia pada waktu itu. Lalu tutup layar dan buka layar babakan baru. Maharaja Diraja berlayar menuju Pulau Jawa Al-Kibri. Kemudian nama ini berubah menjadi Sumatera atau Pulau Andalas. Kapal yang membawa raja itu terbuat dari kayu jati yang bernama kayu jati Herang Cendana. Beberapa lamanya berlayar, kelihatanlah sebuah puncak gunung, yaitu puncak Gunung Merapi. Ketika itu daratan belum luas. Sebagian besar masih diliputi oleh lautan. Maka ditujukan bahtera ke sana dan mendarat di dekat puncak gunung itu. Demikianlah, Gunung Merapi itu tentulah Gunung Merapi yang sekarang berada di Provinsi Sumatera Barat. Ya, seolah-olah saya mendapati pendokumentasian peristiwa dua bencana katastrofik yang pernah menghancurkan dunia. Kata seolah-olah tersebut pun melahirkan sebuah pertanyaan. Mungkinkah itu letusan Gunung Toba dan banjir dunia yang dipicu oleh letusan Gunung Krakatau? Mengapa sebuah pertanyaan? Karena tidak terdapat petunjuk jelas yang bersifat langsung. Pernah saya sampaikan terkait penjelajahan panjang dalam saluran ini. Bila mencermati cerita, saya tidak membaca filosofi. Saya lebih membaca peristiwa latar belakang yang diduga pernah terjadi. Mencari semacam alat bukti peradaban global zaman lampau berpusat di sini. Terutama pada rentang masa antara letusan Gunung Toba dan letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau itu mengakhiri zaman es dan memisterikan dunia lampau. Letusan Gunung Toba dan Gunung Krakatau menjadi sumber mitos dunia yang jalin menjalin. Itulah tanduk, itulah bulan sabit, dan lain-lain.
kembali mengenai petunjuk jelas yang bersifat langsung. Seperti misalnya dalam kitab Pustaka Raja Purwa karya Rangga Warsita. Saya bacakan bagian awal dan akhirnya. Api besar membara mencapai langit, keluar dari gunung itu, dan seterusnya. Bagian akhirnya adalah ketika air surut, dapat dilihat Pulau Jawa telah terbagi dua, sehingga menciptakan Pulau Sumatera. Jelas tentu yang dimaksudkan adalah Gunung Krakatau. Contoh lain terkait mencermati simbol. Mengapa di muka bumi ini hanya ada di Indonesia cara menanak nasi menggunakan wadah berbentuk replika gunung terbalik yang puncaknya tenggelam di air mendidih. Hasilnya bisa diarahkan ke bentuk tradisi tumpeng. Tetapi saya tidak membaca filosofi tumpeng. Saya membaca peristiwa latar belakangnya. Pasti letusan Gunung Krakatau yang memicu banjir dunia. Gunung super yang terpenggal oleh tenaganya sendiri, ibarat tercerabut sampai ke akar-akarnya, sehingga terbentuk kaldera yang lalu menjadi dasar laut Selat Sunda, puncak gunung yang tinggi, lenyap ke lubang yang niscaya pada masanya dulu mendidihkan air laut. Begitupun dalam membaca bagian akhir Perang Bharatayuddha dalam cerita Mahabharata versi India. Saya bacakan satu kalimat akhirnya. Ketika Sang Arjuna meninggalkan negeri Dwaraka, sekejap mata negeri itu telah digenangi air, kembali jadi lautan lagi. Pada bagian sebelumnya juga terdapat gambaran mengenai adanya teror, ancaman bahaya, letusan gunung berapi, berupa sosok hitam dengan muka merah. Jelas lokasi Tegal Kurusetra, tempat berlangsung Perang Bharatayuddha sesungguhnya, harus relatif tidak jauh dari Selat Sunda. Sahabat bahagia, video ini adalah prawacana ke-48. Setelah ini, yaitu pada prawacana yang ke-49, akan diunggah video dengan judul Detik-detik Resi Bisma mengucapkan kata kunci rahasia Tegal Kurusetra sesungguhnya. Salam bahagia.